menikahi CEO muda. Bab 042. Astaga, Abel itu beneran kamu sayang. Ucap Momi Al dengan berjalan mendekati gadis cantik yang juga berjalan ke arahnya. Sedangkan gadis itu mengangguk dan tersenyum walaupun air matanya juga mengalir merasakan kerinduan dengan keluarga itu. Hiks. Iya Mom, ini Abel. Apa Momi melupakan Abel? Ucap Abel yang saat ini di dalam pelukan Momi Al. Wanita parubaya itu memeluk gadis cantik itu dengan erat dan sangat lama. Ia benar-benar menumpahkan air mata kerinduan yang sangat besar pada menantunya itu. Momi tidak melupakanmu sayang, Momi selalu berharap bisa bertemu denganmu, tapi keluargamu melarang kita untuk ke sana. Hiks Momi benar-benar merindukanmu sayang. Ucap Momi Al dengan merasa senang tetapi air matanya terus mengalir. Momi sangat senang, sangat bahagia sekali kamu masih mengingat kami. Momi benar-benar terkejut kedatanganmu. Sambung Momi Al lagi dan melepaskan pelukannya. Wanita parubaya itu membawa Abel duduk di sofa. Sebelum duduk Abel memeluk Dedi Erik yang masih berdiri mematung terlebih dahulu. Maafin Abel ya Dad, Abel sudah banyak nyusahin kalian. Ucap Abel setelah memeluk Dedi Erik. Tidak sayang, justru kita yang salah padamu. Kita tidak bisa membuat Ken melupakan masa lalunya. Ucap Dedi Erik dengan merasa bersalah. Sudah jangan dibahas, sini sayang duduk di dekat Momi. Ucap Momi Al yang mengalihkan ucapannya. Abel pun mengangguk dan duduk di samping Momi Al. Wanita itu menggenggam tangan Abel. Kamu baik-baik saja kan nak di sana? Kamu juga sangat berubah ya, sangat dewasa dan cantik sekali. Kami benar-benar bahagia melihatmu bisa bahagia sayang, dan ini lihatlah badan kamu sudah berisi tidak kurus seperti dulu. Momi sangat yakin jika kamu bahagia kan? Ucap Momi Al dengan memperhatikan setiap perubahan Abel mulai dari penampilan dan berat badannya. Iya Mom, Abel baik-baik saja kok seperti yang kalian lihat. Syukurlah Abel bisa bahagia, apalagi saat ini Abel masih fokus dengan kampus dan karir Abel. Tapi Abel tidak tahu kenapa berat badan terus naik, padahal Abel sangat menjaga pola makan Abel. Ucap Abel tersenyum dengan penuturan mertuanya. Apapun yang membuatmu bahagia pasti Momi juga bahagia sayang, semoga kamu semakin sukses ya. Ucap Momi Al dengan memberikan semangat pada menantunya. Di depan mobil siapa Mom? Apa ada tamu? Tiba-tiba suara Gary mengalihkan pandangan mereka, namun Abel sangat terkejut karena Gary datang bersama sahabatnya yaitu Dea. Ah Dea! Teriakan Abel membuat Gary dan Dea terkejut dan mematung. Astaga Abel, ya ampun Abel, hiks kau kapan kembalinya? Kok tidak kabari aku sih? Apa kau sudah melupakan aku ha? Ucap Dea dengan melontarkan beberapa pertanyaan pada Abel yang saat ini berada di pelukannya. Kedua gadis itu sedang melepaskan rasa rindu mereka dengan saling berpelukan. 25. Lama banget sih pelukannya, kau tidak rindu dengan kakak Abel? Ucap Gary yang merasa bahagia dengan kedatangan gadis cantik itu. Astaga hampir lupa, hehe maaf ya kak, aku juga rindu dengan kakak. Ucap Abel terkekeh dan melepaskan pelukannya dengan Dea. Setelah itu ia kembali berpelukan dengan Gary. Kapan kau tiba? Kau tidak mengabari kita? Tanya Gary pada Abel. Tadi siang, dan aku hanya istirahat sebentar di hotel karena aku sangat merindukan kalian jadi kesini. Ucap Abel menjelaskan pada Gary. Ceritanya di sini saja sayang. Pinta Momi Al. Mereka pun mengangguk menyetujui ucapan Momi Al untuk duduk di sofa bersama mereka. Abel kau benar-benar berubah ya, aku senang deh lihat wajahmu ada di beberapa majalah barang brand, dan sepertinya kamu sangat bahagia ya sampai gemuk begini. Ucap Dea yang sama dengan ucapan Momi Al tentang berat badan Abel. Memangnya beda banget ya badan aku dengan yang dulu? Tanya Abel pada mereka yang ada di sana. Seketika mereka semua menanggukkan wajahnya.
Aku padahal makan tidak banyak loh De, apalagi aku menjaga banget pola makan aku. Tapi entah mengapa berat badannya terus naik, ucap Abel yang juga menyadari postur tubuhnya yang semakin naik. Sepertinya aku harus olahraga rutin, karena di sana aku olahraga hanya kali dalam seminggu. Sambungnya lagi. Ya sudahlah, tidak masalah, kau gemuk berarti tandanya kau bahagia di sana, ucap Dea dengan tersenyum. Iya, aku sangat bersyukur karena keluargaku yang ada di sana menyayangiku seperti kalian menyayangiku, ucap Abel saat mengingat kasih sayang dari keluarga Winston dan Sean. Mereka benar-benar menjaga Abel dengan baik. Syukurlah. Oh iya, kuliahmu di sana bagaimana, apa tidak terganggu dengan karirmu? Tanya Dea. Tidak, kau tahu aku bahkan sangat semangat hingga tidak ada waktu untukku keluar karena aku selalu di dalam apartemen untuk menyelesaikan tugas kuliah, dan keluar jika ada pemotretan saja, ucap Abel menjelaskan. Menangnya kau kenapa pindah? Bukankah di mansion Om Bastian sangat aman untukmu, ucap Dea. Aku hanya ingin mandiri saja, aku tidak ingin merepotkan mereka terus-terusan, ucap Abel dengan percaya diri. Dedi sangat bangga padamu nak, ucap Dedi Erik memuji Abel. Iya, Momi juga sangat bangga padamu, sudah cantik, baik, cerdas lagi, ucap Momi Al juga memuji Abel. Terima kasih Dad Mom, itu terlalu berlebihan. Abel juga tidak seperti yang kalian pikirkan, karena itu semua memang sudah pekerjaanku, kan sudah tanggung jawabku untuk menyelesaikannya, ucap Abel. Kau tidak berubah, tidak mau dipuji, padahal yang dikatakan oleh Dedi dan Momi itu benar, ucap Gary pada Abel. Sudahlah Kak, jangan terlalu memujiku juga, nanti yang ada aku bisa besar kepala, ucap Abel yang malah dibalas kekahan oleh mereka semua. Oh iya, aku belum tanya dengan kalian, tanya Abel dengan menatap ke arah Dea dan Gary secara bergantian. Tanya apaan, ucap Dea dengan raut wajah penasaran, begitu juga dengan Gary. 26. Tanya saja Bel, ucap Gary. Kalian kok bisa kesini bareng? Tanya Abel dengan penuh selidik. Oh, kau tidak tahu kan sekarang Dea menjadi ahli IT dan sekarang dia dengan kakak, ucap Gary dengan jujur, sedangkan Dea hanya tersenyum. Wow, hebat, ternyata sahabatku semakin pintar ya, semoga saja kalian bisa lebih dari sekedar rekan kerja, ucap Abel dengan berdoa. Maksud kau apaan? Satu tanya Dea. Pacaran atau menikah kek? Aku senang melihat kalian akur gini, ucapnya dengan tersenyum. No, kita hanya rekan kerja tidak lebih, itu juga untuk tambah-tambah biaya kuliahku, ucap Dea dengan jujur. Baiklah, terserah kalian saja. Oh iya, karena sudah hampir malam, Abel pamit ya Mom Dad, ucap Abel pada kedua mertuanya. Loh kok buru-buru sayang, makan malam di sini ya, pinta Momi Al penuh permohonan. Maaf Mom, kali ini tidak bisa karena aku sudah janji pada Kak Sean hanya sebentar, besok Abel kesini lagi ya, ucapnya dengan wajah sedih. Huf, ya sudah, tidak apa-apa, tapi Momi mohon besok datang lagi ya, Momi kesepian tidak ada kamu, ucap Momi Al dengan raut wajah pasrah. Iya Abel, janji Abel akan kesini lagi besok, ucapnya. Dan akhirnya Abel berpamitan pada mereka semua dengan berpelukan secara bergantian, hingga Abel pun pergi, benar-benar pergi dari mansion milik keluarga William dengan diantarkan oleh Dedi Erik, Momi Al, Dea dan Gary sampai depan mansion. Mobil Abel pun pergi, mereka semua melambaikan tangannya. Setelah mobil Abel pergi, mobil Ken memasuki gerbang. Di sana Momi Al, Dedi Erik, Gary dan Dea mulai kembali masuk. Kenapa mereka di luar semua? Gumam Ken saat mobilnya sudah berhenti, dan keluarganya kembali masuk. 27. Masih di mansion William. Dedi Erik, Gary dan Dea pun diajak masuk ke dalam mansion oleh Momi Al.
Saat mobil Ken berhenti di depan mansion, mereka benar-benar memperlakukan Ken seperti orang lain. Masuk yuk. Oh iya, jangan sampai Ken tahu kedatangan Abel ya Dea. Gary, kalian jangan lupa pesan Abel, dia tidak ingin bertemu dengan Ken dulu. Ucap Mommy Al yang diangguki oleh Gary dan Dea. Lagi pula aku tidak akan membiarkan dia kembali pada Abel Mom, kelakuannya sangat minus sekali, aku tidak rela jika Abel diperlakukan tidak baik lagi. Ucap Gary yang dimengerti oleh Daddy Eric, Mommy Al dan Dea. Ya sudah, kalau begitu kamu ajak Dea ke ruang kerjamu nak, nanti kalau sudah waktunya makan malam kamu ajak Dea keluar, ucap Mommy Al yang dibalas anggukan oleh Gary. Kalau begitu Dea pamit ya Tan. Ucap Dea yang diangguki oleh Mommy Al. Iya sayang. Ucap Mommy Al membalas ucapan Dea. Setelah mereka pergi dengan urusannya masing-masing, Ken memasuki mansion dengan dirinya yang terlihat lelah dan juga wajah yang terlihat guratan kecewa. Mereka benar-benar menjauhiku. Helanya saat melihat tidak ada orang di dalam mansionnya, hanya ada beberapa pelayan yang kesana kemari. Karena ia tahu jika Daddy Eric pergi ke ruang kerjanya, Mommy Al pergi ke kamar dan Gary bersama Dea pergi ke ruang kerja milik Gary. Laki-laki itu pun menuju kamarnya. Ia melemparkan jas mahalnya di sofa dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Laki-laki itu menatap langit-langit kamarnya. Di mana sih kamu Bel? Aku sudah memutari kota ini tapi tidak menemukanmu juga. Apa kamu sengaja sembunyi dariku? Igumamnya dalam hati. Ting, ting, ting. Ada apa? Apa sudah ketemu? Ucapnya to the point pada orang yang baru saja menghubunginya. Nona Abel menginap di hotel luxury, tetapi Anda tidak bisa menemuinya bos sebab Nona Abel dijaga begitu ketat. Sepertinya mereka melarang siapapun untuk menemuinya di sana. Jelas dari ahli kepercayaannya. Kau benar-benar mendapatkan infonya Der, istri benar-benar di sana kan, ucap Ken dengan begitu senang. Iya bos, tapi Anda jangan gegabah jika ingin bertemu dengan Nona Abel. Sebaiknya Anda menunggunya keluar terlebih dahulu, jika tidak para bodyguardnya yang akan menyerang Anda, karena bodyguard itu adalah 28 anak buah keluarga Winston, jelasnya lagi. Baiklah, aku mengerti maksudmu, ucap Ken dan memutuskan panggilannya. Ternyata kamu di situ, pantas saja aku tidak bisa menemukanmu di seluruh hotel dan apartemen yang ada di kota ini. Ternyata kamu benar-benar dijaga oleh mereka dengan begitu baik. Aku tahu pasti mereka semua takut jika aku melakukan kesalahan lagi padamu. Rintih laki-laki itu dengan menyadari kesalahannya dan tanpa disadari Ken tertidur. Di tempat lain, tepatnya di hotel luxury, kamar nomor 701 dan 702 kamar milik Sean dan Abel saling berdekatan jadi memudahkan mereka untuk bertemu. Ting, tong, ceklek, kau sudah pulang kak? Ucap Abel saat melihat Sean yang menekan tombol bel kamarnya. Abel pun memasuki ruangannya kembali setelah membukakan pintu untuk Sean. Abel duduk di sofa dengan fokus pada laptopnya kembali karena Abel sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Laki-laki tampan itu pun membuka sepatunya dan memakai sandal rumahan yang sudah tersedia. Setelah itu pun laki-laki itu duduk di samping Abel. Mau kemana Bel satu? Tanya Sean saat Abel beranjak dari duduknya. Mau bikin coklat panas, kakak mau minuman apa biar sekalian? Ucap Abel. Kopi panas saja. Ucap Sean yang diangguki oleh gadis cantik itu, dan setelah beberapa saat Abel membawa nampan berisi 2 cangkir. Nih kak, ucapnya saat kopi permintaan Sean diletakkan di atas meja. Kau sudah pulang dari tadi? Ucap Sean saat setelah meminum kopi hangatnya. Sudah sekitar 30 menit ya lalu, ucap Abel dengan menikmati secangkir coklat panasnya. Gimana reaksi mereka? Ucap Sean lagi. Begitulah, mereka terlihat sangat senang saat aku datang. Ucap Abel yang diangguki oleh Sean.
Apa tidak bertemu dengan laki-laki itu? Ucap Sean, yang dibalas tatapan oleh Abel. Tidak, aku harap aku tidak bertemu dengannya, aku belum siap bertemu dengannya lagi. Mereka juga sudah aku minta untuk tidak membicarakan padaku jika aku datang ke mansion, tapi ternyata mereka menjauhi lelaki itu. Jelas Abel saat mengingat pembicaraan mereka tadi di mansion. Menjauhi maksudnya? Ucap Sean penasaran. Mereka memusuhi Ken sejak kepergianku. Ucap Abel dengan santai dan kembali menikmati minuman coklatnya. Sadis sekali keluarga itu, tapi hebat sih. Mereka benar-benar menyayangimu sampai-sampai anaknya sendiri yang musuhi. Ucap Sean memuji keluarga itu. Kau benar karena mereka keluarga yang baik jadi tidak akan membela yang salah. Walaupun itu adalah keluarga mereka sendiri dan aku sangat bangga bisa masuk ke dalam bagian keluarga itu. Ucap Abel yang betapa senangnya merasakan keluarga William yang benar-benar menyayanginya, apalagi mereka tidak membela. 29. Pihak yang salah. Apa kau masih ingin kembali dengan keluarga itu? Tanya Sean. Aku tidak tahu. Ucap Abel dengan singkat, ia benar-benar tidak tahu dengan masa depannya nanti. Apa kau masih mencintai laki-laki itu? Tanya Sean dengan serius. Aku juga tidak tahu, kata Momial. Dia sudah menyadari kesalahannya dan dia berusaha mencariku kemana-mana. Kemarin laki-laki itu sempat mengurung dirinya selama 2 hari setelah mengetahui semuanya. Apalagi Tiara adalah keponakanku sendiri. Sepertinya aku akan menjenguknya nanti di penjara. Jelas Abel yang diangguki oleh Sean. Laki-laki itu terlihat sekali jika berharap dengan Abel. Abel, aku mau tanya kepadamu. Ucap Sean dengan menatap Abel begitu serius. Begitu juga dengan Abel, ia menatap Sean tidak kalah serius. Katakan apa yang ingin kau tanyakan, Kak. Ucap Abel. Jika ada seseorang yang menyukaimu dan laki-laki itu serius denganmu, apa kau akan membuka hatimu demi orang lain itu? Tanya Sean dengan begitu serius. Bukannya tidak mau membuka hati, aku jatuh cinta dengan laki-laki baru 1 kali dan cinta pertamaku adalah suamiku sendiri. Mungkin sangat bodoh ya Kak, tapi gimana jika kakak ada di posisiku pasti tahu bagaimana rasanya. Untuk saat ini aku hanya ingin mengikuti alurnya saja karena tidak ingin membuka hatiku dulu sampai aku melupakan semuanya. Ucap Abel dengan santai. Ucapan Abel mampu membuat Sean termenung. Laki-laki itu tidak bisa berucap lagi setelah apa yang dikatakan oleh Abel. Jika gadis cantik itu belum ingin membuka hatinya untuk orang lain, mungkin rasa cintanya masih ada walaupun hanya sedikit. Sean hanya mengangguk dan menikmati kopinya lagi. Kalau begitu aku ke kamar ya Bel, kalau butuh bantuan hubungi saja. Ucap Sean yang tiba-tiba beranjak dari duduknya. Oh iya Kak, jangan lupa makan malam di sini saja ya, nanti biar aku yang masak tidak perlu keluar. Ucap Abel sebelum Sean keluar. Oke pasti kesini nanti. Ucap Sean yang kembali memakai sepatunya dan ia pun keluar dari kamar hotel Abel. Kak Sean kenapa ya, kok pertanyaannya aneh-aneh? Ucap Abel bergumam dan mengedikkan bahunya. Gadis itu kembali menikmati secangkir coklat panasnya dan juga kembali mengerjakan tugasnya yang belum selesai. Di kamar 701 milik Sean. Sid. Apa tidak ada ruang untukku di hatimu Abel? Apa kau benar-benar mencintai laki-laki brengsek itu? Aku sangat menyayangimu, bahkan aku rela menunggumu sampai 0 tahun. Tapi apakah kau benar-benar tidak menyadari rasa cintaku ini? Aku tidak peduli jika kau sudah pernah menikah, yang aku butuhkan hanya kau Abel. Rasanya aku tidak rela jika harus merelakanmu pada orang lain. Gumamnya dengan rasa sedih.